Oke, sudah masuk login. Terus seperti Pak? Ya Pak, nuju nembe tiluan opatan pinten. Sinyal awan ada kesal betul. Jiradang jempe wae jiradang. Error laptopna. Jiradang. Tadi kamerana ayeuna mic-na teu tiasa. Parah. Sudah dipicen ya laptopnya. Eta mic-na padang teu nyala aja. Jiradang, halo. Kuku siap ya Kuku? Udah siap Kuku? Siap Pak. Ya, kita nunggu sebentar ya. Nunggu sebentar yang lain. Ya Pak. Dua lagi dengan Gisin ya, Kuku sama Gisin. Ya, Gisin. Cuma ini pengujinya. Oke, udah pada masuk. Kita mulai saja ya. Ya baik Pak. Sambil jalan kan ya, sambil jalan. Oke, berikutnya yang dua lagi. Saudara Kuku, perhatikan waktunya ya. Kali ini kita terbatas ruang meetingnya. Ya. Dibatasi oleh yang punya Zoom. Jadi kita atur supaya efisien. Saya kira dua lagi cukup sama Gisin. Silakan, Kuku. Ya Pak. Terima kasih. Bentar Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-bapak penguji dan Bapak-bapak pembimbing, para dosen. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Desain Smart Meter berbasis LoRaWAN untuk deteksi tegangan abnormal pada smart grid. Dengan saya, Kuku Putra Prambodo, NIM 1601112. Yang pertama, ada latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini adalah perkembangan teknologi IoT yang dapat membantu aktivitas manusia dan perkembangan sistem penyaluran tenaga listrik yang dapat berfungsi untuk operasi jaringan listrik yang efisien dan meningkatkan kecerdasan sistem jaringan listrik. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian ini adalah merancang desain sistem yang dapat memonitoring penggunaan energi secara real-time. Yang kedua, memahami cara kerja sistem. Yang ketiga, menguji smart meter dan penghitung pemakaian energi secara real-time tersebut untuk membuktikan alat dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Yang pertama, studi literatur, mencari referensi jurnal-jurnal internasional di IOP, IEEE, dan lain-lain. Yang kedua, perancangan desain smart meter. Yang ketiga, pengujian. Dan yang keempat, analisis hasil pengujian. Lalu yang terakhir, pengambilan kesimpulan. Nah, mungkin sekilas smart meter merupakan perkembangan teknologi dari digital energy meter yang dikombinasikan dengan teknologi perangkat pengiriman data secara telemetri. Dan penelitian saya ini menggunakan device LoRa. LoRa merupakan modul wireless yang dibuat untuk berkomunikasi jarak jauh, dan LoRa berkomunikasi dengan gateway menggunakan radio frekuensi dengan frekuensi yang tidak berlisensi.
Berikut merupakan jaringan umum LoRaWAN. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian saya, ini merupakan smart meter yang telah dibuat, yang terdiri dari sensor PSM004T, LCD 16x2, modul ESP32, yang sudah terdapat LoRa sebesar dengan frekuensi 915 MHz dan AC to DC converter. Secara singkat, cara kerja smart meter ini, apabila smart meter ini mendeteksi tegangan 199 volt hingga 230 volt pada rumah, maka smart meter ini akan mengirimkan notasi atau mengirimkan data satu menuju server. Yang kedua, apabila tegangan kurang dari 198 volt, maka smart meter ini akan mengirimkan data ke server dengan angka 0. Itu berarti under voltage. Nah, untuk angka 1 itu normal voltage. Nah, jika tegangan pada rumah melebihi 230 volt, maka perangkat ini akan mendeteksi dan akan melakukan pengiriman data berupa angka 2, yang berarti over voltage. Berikut merupakan tampilan data tampilan data raw sebelum ditampilkan berupa grafik yang dapat diakses oleh pelanggan. Platform saya gunakan adalah platform antares.id. Nah, berikut tampilan dashboard PLN. Dashboard PLN yang hanya bisa diakses oleh PLN. Nah, di dalam dashboard PLN ada satuan tegangan real pada rumah-rumah pelanggan, lalu ada daya yang digunakan pelanggan, lalu ada total pemakaian per pelanggan, dan ada status tegangan yang bernotasi 0 untuk under, 1 untuk normal, dan 2 untuk over. Selanjutnya, ini merupakan tampilan untuk pelanggan. Nah, jadi pelanggan hanya dibatasi oleh tampilan harga, yaitu harga pemakaian per pelanggan pada rumah pelanggan. Pengujian yang dilakukan, yang pertama pengujian sensor, yaitu dengan cara sensor dibebani dengan lampu setrika dan magicom. Berdasarkan hasil pengujian, daya yang ditampilkan pada smart meter merupakan nilai pembulatan dari daya sebenarnya. Selanjutnya, ada pengujian jarak smart meter dengan gateway. Jarak smart meter dengan gateway, berdasarkan hasil pengujian, jarak terjauh pengiriman smart meter mencapai 1,2 km. Selanjutnya ada pengujian waktu pengiriman smart meter. Dari 10 kali percobaan, smart meter ini mengalami delay selama 10,9 detik. Delay rata-rata. Lalu simulasi menggunakan etap 16.0. Simulasi menggunakan etap 16.0 dilakukan pada gardu induk BDKR. Kenapa di gardu induk BDKR? Karena menurut data yang saya peroleh, di gardu induk penyulang BDKR ini sering terjadi gangguan seperti itu. Dan setelah dilakukan simulasi, terjadi drop voltage yang melebihi aturan dari kuil, yaitu terjadi drop voltage pada bus 28 dan bus 93.
sebagai tindak lanjutnya, untuk simulasinya, saya memasukkan smart grid yang berupa PLTS dan PLTD sebesar 1 MW pada bus 28 yang terhubung pada bus 91. Ya. Penginputan pembangkitan ini sebagai simulasi agar menormalkan kembali profil tegangan pada bus yang terjadi drop voltage tersebut. Kelebihan yang pertama, komunikasi dapat jarak jauh, memudahkan pemantauan, rendah daya dan rendah biaya. Pada website LoRa dapat mengklaim bahwa LoRa dapat berkomunikasi 5-15 km dengan node dengan gateway. Dan lebih murah daripada menggunakan modul-modul pengiriman data yang lainnya karena tidak berlisensi. Kekurangan real-time data. Data yang dikirim dari node tidak langsung masuk ke server karena ada delay. Yang kedua, tidak dapat mengirim gambar atau foto karena platform membatasi sebesar 5 byte. Yang ketiga, tidak bisa controlling karena saat ini platform belum support perangkat untuk kontrol. Kesimpulan dan saran. Dari penelitian yang saya lakukan didapatkan nilai delay antara platform dengan perangkat yaitu 10,9 detik. Secara keseluruhan, sistem interfacing ini dapat diimplementasikan untuk jaringan smart grid yang dapat menyediakan pelayanan yang responsif dan cepat untuk pelanggan. Saran untuk penelitian selanjutnya agar bisa mengendalikan perangkat dari jarak jauh. Sekian pemaparan hasil skripsi saya. Atas perhatiannya, terima kasih. Oke, satu lagi terakhir, Saudara Gisin. Perhatikan waktunya Gisin ya. Silakan. Siapa ini sekarang yang maju? Saya Pak Inmustagisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inmustagisin Pak. Prof. Inmustagisin. Ibnu. Bahasanya bahasa susah amat ya. Ya. Ya silakan. Oke, siap Pak. Perkenalkan, nama saya Inmustagisin, NIM 16044550. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang skripsi saya. Skripsi saya ini mengenai tentang desain inverter pada photovoltage untuk jaringan distributed generation. Nah, latar belakang yang saya ambil itu yaitu adalah data yang didapatkan dari perusahaan, yaitu adalah merupakan data prediksi tentang beban pada suatu wilayah. Mereka menggunakan photovoltage. Nah, terus data sheet yang berada pada perusahaan-perusahaan inverter itu biasanya inverter itu adalah mendapatkan harmonisanya itu yaitu adalah 3%, sedangkan kalau saya digabungkan menjadi paralel, dia akan nanti menjadi harmonisa yang lebih besar. Terus yang selanjutnya yaitu adalah biasanya inverter yang saya cek pada dataset perusahaan itu, dia tidak menggunakan boost converter, sedangkan boost converter ini sangat diperlukan jika tegangannya naik turun dan kalau misalnya tegangannya di bawah daripada yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu adalah saya menjelaskan tentang distributed generation. Sebenarnya distributed generation di sini itu karena kita menggunakan photovoltage. Photovoltage ini kan bisa disimpan di rumah dan lain sebagainya, sehingga dia sangat cocok digunakan menjadi distributed generation. Sedangkan pengertian distributed generation itu sendiri yaitu adalah penyimpanan unit pembangkit dengan photovoltage. Photovoltage ini ada beberapa macam, ada photovoltage amorph, polikristalin, dan monokristalin. Ini merupakan menurut dari bahan yang digunakan. Kalau misalnya yang digunakan pada penelitian yang kali ini itu yaitu adalah surya
polikristalin, yaitu yang di sampingnya itu ada 12-16% itu adalah efisiensinya. Terus nanti kalau misalnya dalam sistemnya sendiri, dia bisa dipasangkan secara standalone, grid, connected, atau sistem hybrid. Harmonisa yang akan saya bahas di dalam penelitian itu adalah harmonisa. Harmonisa ini merupakan penyimpangan bentuk gelombang tegangan dapat dinyatakan sebagai distorsi bentuk gelombang. Nah, nanti harmonisa akan banyak sekali akibatnya. Salah satunya yaitu adalah drop voltage. Salah satunya itu adalah blackout, sehingga sangat merugikan jika masih harmonisanya di atas yang ditentukan oleh IEEE. Nah, metode penelitian yang saya gunakan yaitu di sini ada diagram alur penelitiannya. Yang pertama mulai studi literatur, terus perumusan masalah, mengumpulkan data, simulasi dan perencangan. Ketika dia sesuai dengan standar yang dipakai ini adalah IEEE 519, itu tentang pembatasan harmonisa. Terus kalau misalnya dia sudah sesuai, nanti akan dianalisa dan selesai. Nah, untuk merancangnya sendiri, ada langkah-langkah sebagai berikut, yaitu pertama, menghitung dulu komponen-komponen dari boost converternya, terus nanti simulasikan boost converter yang diinterkoneksikan dengan inverter. Nanti kalau misalnya hasil outputnya sudah sesuai dengan standar, maka nanti akan dilanjutkan. Kalau misalnya tidak, maka akan kembali menghitung boost converternya. Nanti kalau misalnya sudah sesuai, baru kita mulai lagi menghitung LC filternya. Lalu simulasikan LC filternya yang digabungkan dengan simulasi dari boost converter dan inverter tadi. Nanti kalau misalnya dia sudah sesuai dengan standar si harmonisanya, maka kita akan lanjutkan lagi, yaitu adalah simulasi dengan trafo dan beban. Nanti selesai dipasang L dan C filternya itu, nanti kita akan coba pasangkan dengan trafo, karakteristiknya seperti apa, dan ketika dipasangkan dengan beban, karakteristiknya seperti apa. Kalau misalnya dia ketika dipasangkan dengan trafo ternyata tidak sesuai, maka kita akan kembali lagi mulai merancang dari boost converter lagi. Dan seterusnya. Sehingga akhirnya bisa kita analisa kalau misalnya diubah bebannya, hasilnya seperti apa. Hasil penelitian ini merupakan boost converter yang saya buat. Ini dapat juga dari buku, tapi ini menggunakan aplikasi MATLAB. Untuk mana pointer. Nah, untuk di sini ada L, ada C, ada duty cycle. Ini merupakan komponen yang harus diinputkan, sedangkan IGBT ini adalah komponen, jadi tidak menggunakan setting-setting, dioda juga tidak di-set. Kalau misalnya ini adalah scope sendiri, dia cuma untuk ngecek dioda, tegangan yang melewati dioda itu berapa, dan lain sebagainya. Ini merupakan measurement juga. Terus kalau misalnya ini cuma ngelihat untuk sinyal IGBT-nya, kalau misalnya ini merupakan PWM yang dipengaruhi oleh duty cycle-nya. Untuk selanjutnya, yaitu adalah ini merupakan rangkaian dalam penelitian saya. Di sini lanjutan dari boost converter tadi nanti akan terhubung dengan inverter ini. Nanti inverter ini hasil keluarannya akan dihubungkan dengan LC filter. Ini multimeter, ini cuma hanya untuk mengecek saja. Nanti ketika selesai keluar dari sana, nanti ada kita coba disambungkan dengan trafo dan disambungkan dengan beban, sehingga ada breaker 1 dan breaker 2 untuk memutus nyambungkan ke trafo dan juga ke beban. Selanjutnya ini adalah hasil penelitian saya. Ini ketika kita hasil keluaran dari boost converter dan inverter tadi tanpa masuk ke dalam LC filter, itu harmonisa yang ditimbulkan di sini bisa dilihat 68%. Sedangkan tegangan yang dibutuhkan dari perusahaan itu dicatatnya dalam 400 volt, yang saya dapatkan dalam 403,1 volt, tapi masih termasuk ke dalam yang batas yang disetujui oleh PLN. Nah, kalau misalnya untuk boost converter sendiri, dampak dari boost converter ini nanti untuk yang waktu-waktu mulainya itu, nanti dia akan dari kecil dulu baru sampai ke besar. Kalau misalnya tidak menggunakan boost converter, nanti dia langsung besar tegangan awalnya itu bisa sampai ke 200-300% dari tegangan yang dibutuhkan. Sehingga nanti bisa membuat rusak komponen-komponen dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan setelah saya perbaiki menggunakan LC filter. Namun tegangan awalnya masih sangat besar karena si arus bebannya sangat kecil, jadi masih seperti ini. Terus selesai itu saya
coba koneksikan dengan trafo. Ketika dikoneksikan dengan trafo, ternyata gelombang yang dihasilkan menjadi seperti ini. Harmonisa yang ditimbulkan menjadi sangat besar, yaitu 104,47%, sedangkan V-nya juga sangat drop. Sehingga saya perbaiki lagi, dan mendapatkan 0,47%, dan tegangan yang didapatkan 399 RMS. Terus selesai itu kita pemasangan digunakan ke beban. Nah, nanti ternyata pas lagi diinterkoneksikan dengan beban, dia turun tegangannya sampai ke 215, dan harmonisanya masih cukup baik, 4,43. Setelah diperbaiki, dinaikkan lagi dari boost converternya sehingga tegangannya dinaikannya dapat memenuhi yang dibutuhkan oleh perusahaan, yaitu 401,8 volt, dan harmonisanya juga sangat kecil, yaitu 0,42%. Sedangkan yang saya cek di booksheet-nya dari perusahaan-perusahaan, itu biasanya inverter itu di bawah 3%. Jadi sehingga ini itu sangat kecil sekali, sehingga dikatakan sukses gitu. Untuk selanjutnya, yaitu ini adalah hasil dari inverter ketika tidak dipasang LC filter, dia akan seperti ini. Namun ketika dipasang LC filter, dia hasilnya akan menjadi AC seperti ini, gelombang AC. Nah, ini ketika saya diujikan dengan beban, ketika bebannya diperkecil, ini merupakan harmonisa yang didapatkan, yaitu paling besarnya yaitu adalah 1,28%, sehingga ini masih di batas yang ditentukan oleh IEEE 519, yaitu adalah 5%, mintanya di bawah 5%. Nah, nanti kan 1 menit lagi waktunya, 1 menit lagi. Oke, siap Pak. Sebentar lagi. Dan ini ketika diinterkoneksikan dengan grid, itu kita yang data yang harus diinputkan ke dalam sini itu yaitu adalah data harmonisa dari orde 1 sampai ke orde 100. Itu yang digunakan pada perusahaan biasanya itu mereka menggunakan dari orde 1 sampai ke orde 100. Terus ini merupakan tempat pemasangan PV-nya, photovoltaiknya. Ada berada di sini, dan ini merupakan beban-bebannya. Terus ini merupakan pemasangan PV-nya. PV-nya itu dipasang secara paralel. Nah, nanti baru ini dikoneksikan dengan yang jaringan tadi. Nah, ini merupakan hasil dari setiap bebannya. Tadi ada beban-beban banyak itu. Nah, ini harmonisa pada setiap bebannya itu. Nah, kesimpulan. Untuk kesimpulannya itu nilai komponen yang didapatkan dari penelitian ini yang dijadikan nilai akhir untuk inverter sendiri, yaitu adalah untuk boost converter, yaitu nilai duty cycle-nya yang dibutuhkan adalah 0,488, sedangkan nilai induktornya itu adalah 0,1436 Henry, dan kapasitornya 0,038 Farad. Kalau misalnya, sedangkan di LC filter, di komponen LC filternya sendiri itu, induktornya itu yaitu membutuhkan 0,85 mikrohenry, dan kalau misalnya kapasitornya yang digunakan yaitu adalah 0,75 mikrofarad. Dan dengan adanya perubahan beban, harmonisa pada sisi rangkaian atau menggunakan aplikasi MATLAB yaitu adalah 0,42%. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak, seluruh calon sarjana kita sudah mempresentasikan. Mohon diperhatikan nanti kepada peserta sidang, nanti Bapak dosen akan bertanya kepada siapa yang disebutkan nanti namanya. Saya kira tidak akan ke semua Bapak Ibu dosen, mungkin hanya disebutkan 2 atau 3 orang. Silakan Prof. Marto bisa mengawali. Ya, terima kasih Pak Yadi. Mungkin saya nggak terlalu banyak menanyakan dari 5 orang tadi. Mungkin satu yang akan saya tujukan pada Saudari Efriani, yang menyangkut masalah, saya hanya bertanya tentang rugi dan keuntungannya yang Anda desain itu. Itu saja yang Saudara Efriani. Kemudian yang terakhir barangkali yang saya kedengaran nggak Pak Yadi? Ada suaranya, Prof. Ada suaranya. Dan yang jelas. Pertanyaan yang terakhir itu adalah yang mempresentasikan untuk yang
penyaji yang kelima. Ya. Itu sangat menarik itu karena kaitannya dengan green energy. Jadi kalau Anda siapkan dalam satu bentuk artikel yang baik dari apa yang sudah Anda lakukan dalam satu riset itu, kira-kira berapa biaya yang akan Anda terbebani dalam hal mendesain satu artikel yang sekaitan dengan risetnya Anda itu. Ini karena menarik sekali dalam hal kaitannya dengan green energy yang dikaitkan dengan bentuk metode baru dengan menggunakan grid. Saya kira gitu Pak Yadi ya. Baik, terima kasih Prof. Praimi, tolong dinyalakan mic-nya, Praimi. Pertanyaan Prof. Marto ke Saudara Praimi sama Gisin ya. Praimi, silakan. Silakan langsung dijawab. Mic-nya dinyalakan, tolong Pak Didin. Yang mic Ya, izin menjawab. Ya. Ada Pak suaranya? Ada suaranya ada. Keuntungan dan kerugian dari penelitian saya ini dilakukan untuk kerjaan sejalan dengan rencana pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga hybrid di Dusa Peida sebesar 10 MW, dan studi kasus ini, simulasi ini dilakukan sebagai acuan dalam pengaplikasian sistem smart grid tersebut. Begitu, Pak. Ya, oke. Ya, saya kira gitu, Afira ini. Kalau untuk Oke, siap, Pak. Kalau untuk yang saya sendiri, Pak, untuk saya itu masih dalam bentuk simulasi, jadi belum sampai ke pengecekan harga dan lain sebagainya gitu. Jadi belum tahu harga yang akan dihabiskan berapa gitu untuk pembuatannya. Nggak, maksud saya itu dalam hal menyiapkan implementasi dalam kaitannya dengan artikel Anda nantinya. Oh, untuk implementasi dari artikel saya. Untuk menyiapkan, maksudnya pembuatan inverter. Menyiapkan hasil riset Anda ini tadi. Dari penelitian saya itu habis biaya berapa gitu ya Pak ya? Iya. Kalau misalnya dari saya nggak habis biaya Pak, soalnya cuma simulasi terus minta data dari perusahaan, seperti itu aja Pak. Oh gitu. Ya, saya kira gitu Mas Yadi. Oke, terima kasih. 2 orang Bro. ini mungkin yang lain. Terima kasih. Oke, baik. Ya, terima kasih. Malam baik tangan. Pak Edin, tolong dibuka mic Pak Jaja. Pak Wayan terus Pak Wayan juga ya. Pak Wayan. Mic Pak Jaja dibuka tolong. Ini kebetulan ya. Assalamualaikum. Salam Pak Jaja. Silakan. Mungkin tidak untuk Punten semua Pak, ini. putus data. Ada suaranya Pak? Ada. Sudah. Yang pertama ini untuk yang tadi melakukan smart meter berbasis LoRaWAN. Saudara Kukuh ya. Saudara Kukuh itu sensornya mengubah besaran apa ke besaran apa. Kemudian kapasitasnya sanggup mengukur berapa. Dan yang diukur apa saja. Baik, Jelas Pak. ya? Jelas. Oke, yang berikutnya ke Saudara In Mustagisin. Baik. Saudara In Mustagisin adalah salah satunya mendesain inverter. Nah, yang termasuk dalam desain Anda itu apakah variabelnya frekuensinya variabel atau voltasenya variabel atau fix dua-duanya?
Jelas ya? Jelas. Ada yang peak voltage, variabel frekuensi, ada yang variabel frekuensi, variabel voltage, dan seterusnya. Termasuk yang mana yang Anda rancang itu? Nanti kapasitas dayanya sanggup berapa? Gitu ya. Dan satu lagi, pengaruh harmonisa terhadap impedansi itu seperti apa? Impedansi. Oke, siap. Ya, pengaruh harmonisa terhadap impedansi ya. Misalnya frekuensi sekian mengubah impedansi bagaimana? Terakhir, yang Epriani ya. Epriani bedanya yang smart dengan yang tidak smart apa? Gitu. Ya, itu aja. Mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Ustadz Jaya. Silakan mulai dari siapa yang bertanya tadi? Kuku ya? Silakan dijawab. Jadi data yang diterima dari yang diolah oleh sensor awalnya itu desimal, lalu diubah masuk sensor pakai data hexadesimal. Lalu sensornya dapat mengukur dari range 110 volt hingga 250 volt. Lalu kalau sensor sebenarnya bisa mengukur faktor daya, bisa mengukur arus, lalu daya, lalu tegangan, Pak. Sudah, Pak. Mungkin itu. Jadi kan ukur salah satu aja, tidak mungkin semuanya ya. Iya, Pak. Jadi, belum menjawab menurut Bapak. Mengubah apa ke apa itu? Ubahnya dari desimal, jadi dari desimal ke heksadesimal, Pak. Bukan itu. Oh, bukan. Besaran listrik ukur apa? Oh, besarnya daya, Pak. Ya, lanjut. Belum menjawab menurut. Jadi besarannya daya. Jadi yang diukur tegangan dan arus, tapi nanti langsung dikalkulasikan menjadi daya, begitu, Pak. Oke, lanjut. Terus berikutnya, Saudara Gisin. Kalau misalnya saya, yang diubahnya itu adalah frekuensinya, tegangannya, Pak. Kalau misalnya frekuensinya tetap diubah. Terus kalau misalnya untuk inverternya sendiri itu sampai ke arusnya 1298 ampere. Kalau misalnya untuk arusnya, Pak. Jadi tegangannya tetap? Frekuensinya tetap, Pak. Tegangannya bisa berubah-berubah. Dari berapa ke berapa? Dari, kalau misalnya tegangannya itu dari 400 sampai ke, kalau misalnya tegangannya tegangannya juga nggak berubah, Pak. Kalau misalnya, maksudnya si tegangan inputnya atau gimana, Pak? Atau tegangan di inverternya itu kan boleh frekuensinya variabel, boleh tegangannya variabel, atau fix dua-duanya boleh. Nah, mana yang Anda buat itu? Kalau misalnya di settingan saya itu si tegangannya itu berubah. Dia ada yang 401 volt, ada yang sampai ke 405 volt, kayak gitu. Tapi kalau misalnya rentangnya berapa, itu saya nggak ngecek juga. Justru yang penting ya, karena mau disambungkan ke konsumen atau ke mana? Disambungkan ke konsumen, Pak. Ya? Ke konsumen, Pak. Jadi saya ngeceknya si perubahan si arus. Konsumen butuh 400 gitu. Ada nggak konsumen yang butuh 400 volt? Konsumen PLN, coba Gisin perhatikan. Oh, ke PLN, Pak, ke PLN. Ke PLN, Pak. Jadi dari data perusahaannya itu dia mintanya 400 volt, Pak. Oh iya. Jadi kesimpulannya fixed voltage, fixed frekuensi. Iya, Pak. Yakin? Insya Allah. Tapi seharusnya ini sih, Pak, si tegangannya, Pak, yang nggak fix, yang variabelnya itu. Ya kan, yang dimaksud variabel misalnya dari 200 sampai 600, dan itu kan variabel.
Di labnya Pak Wayan tuh ada inverter yang Ya, berarti voltasenya variabel, frekuensinya variabel. si ininya ini Pak fix berarti Pak kalau misalnya kayak gitu. Fix, si tegangannya fix, si frekuensinya fix Pak. Terus tadi satu lagi. Pengaruh frekuensi terhadap impedansi seperti apa? Si impedansinya Pak ya? Si impedansi itu, kalau misalnya impedansi semakin besar, si harmonisanya semakin besar. Kalau misalnya impedansinya semakin kecil, si harmonisanya semakin kecil. Ya tidak ada gitu ya hubungan apa namanya, bukan begitu caranya gitu. Kalau frekuensinya berubah, impedansi apa yang berubah? Frekuensinya berubah. Kalau impedansinya R tidak mengalami perubahan dengan frekuensi berubah. Oh iya. Ya lanjut aja ke bagian ketiga. Terakhir. Kalau impedansinya R. Oke, so. Oke, untuk menjawab tadi perbedaan smart grid sendiri, perbedaannya apa smart grid sama enggak, sama tidak. Di sini perbedaannya itu terdapat 4 klaster dari PLTS-nya ini diatur oleh kontrol di generatornya, kapan PLTD-nya dipakai, kapan PLTS-nya dipakai, kapan biasanya sebagai supply pada kondisi intermittent. Begitu, Pak. Jadi milih sendiri pakai software gimana? Terdapat sistem sendiri untuk smart grid-nya, namun pada penelitian ini tidak membahas secara detail mengenai kontrol, namun di sistem ini terdapat kontrol di generatornya untuk mengontrol kapan diesel tersebut dipakai, kapan surya tersebut dipakai. Pada saat kondisi intermittent, kontrol ini yang mengatur base sebagai supply dalam stabilisasi frekuensinya sendiri, begitu Pak. Pakai software atau gimana? Milihnya? Terdapat software tersendiri, namun tidak dibahas dalam penelitian ini. Ya. Terima kasih Pak Yadi. Baik, Pak Husan Jaya. Next, Pak Yoyo, kalian Pak Yoyo dari tadi sudah melambaikan tangan. Silakan Pak Yoyo. Oke. Terima kasih Pak Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada In Mustaqizin. Sederhana saja pertanyaannya. Bagaimana cara merubah dari DC ke AC? Ya, ini kan ada inverter, mendesain inverter ya. Sederhana saja. Ini merubah DC ke AC bagaimana? Kemudian tadi pertanyaan Pak Jaja itu mestinya dihubungkan dengan PWM, Do. Ya, itu bagaimana hubungannya dengan PWM? Itu yang pertama. Yang kedua, kepada Saudara Gina, saya juga ingin memberikan masukan kepada seluruh yang presentasi. Dari segi abstrak itu tidak sistematis. Kecuali Gina saya lihat cukup baik gitu ya abstraknya. Nah yang lain mohon nanti diperbaiki gitu ya. Nah kepada Saudara Gina, berdasarkan hasil penelitian Anda akan membandingkan yang menggunakan digi dengan tanpa digi. Artinya yang menggunakan digi itu lebih baik. Tentu menurunkan rugi-rugi daya, jatuh tegangan dan sebagainya. Terutama tadi di TM42 dan TM36. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah sebelumnya PLN tidak memikirkan untuk memasang digi tersebut kepada TM42 dan TM36 yang distandarkan oleh FUIL? Tentu kan PLN supaya